Halo Kofren, soal kali ini berkaitan dengan materi fluida statis dan juga sekaligus menerapkan sifat gas ideal. Oke, perhatikan. Di soal ini ada suatu gelembung, awalnya ada pada dasar sebuah danau di kedalaman 102 meter. Bisa kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, awalnya gelembung ini posisinya ada di bawah sini, ada di dasar dari suatu danau. Nah, ketika ada di dasar danau, pada kedalaman, nah ini kita sebut saja H, 102 meter dari permukaan. Nah, diketahui volumenya atau ukuran gelembung ini, kita sebut V1 ya, sama aja dengan 1,5 cm kubik. Sedangkan yang ditanya di soal, berapakah volume gelembung ini saat mencapai permukaan air. Jadi ketika ke atas, logikanya ukuran gelembung ini akan semakin membesar. Kenapa? Karena tekanan yang dialami gelembung ini semakin ke atas akan semakin berkurang. Oke, jadi basic poin pentingnya adalah di sini ya, di mana kita tahu misal tekanan yang dialami oleh gelembung ini ketika di dasar adalah P1 dan tekanan yang dialami gelembung ini ketika sampai di permukaan adalah P2, di mana ketika gelembung ini sampai di permukaan, tekanan yang bekerja hanya tekanan udara luar saja, sama aja dengan 75 cm raksa. Kita tulis 75 cm Hg. Sedangkan untuk yang saat gelembung ini ada di bawah atau di dasar, tekanan yang bekerja ada dua, tekanan fluidanya, tekanan hidrostatis cairannya, sekaligus ada tekanan udara. Nah, di sini kita diminta untuk mencari berapakah volume gelembung saat sudah sampai di permukaan atau V2 ya. Oke. Nah, kita bisa mengasumsikan kondisi dari gelembung ini mematuhi hukum Boyle sehingga perbandingan antara tekanan dan volumenya ialah P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke, sekarang tugas kita adalah belum mengetahui berapa tekanan P1 maupun P2. Nah, jadi wajib untuk kita cari dulu nih. Oke, untuk P2 dulu ya. P2 ini kan tekanan udara dan dia formatnya dalam cmHg. Kita harus ubah dalam satuan Pascal. Nah, kita tulis di sini P2 sama dengan Rho dikali G kali H ya. Nah, di mana ini dia memakai skala raksa sehingga ini massa jenisnya raksa, gravitasi dikali dengan tinggi raksa. 76 cm raksa maksudnya ketinggian raksanya adalah 75 cm. Nah, sehingga diperoleh massa jenis raksanya 13,6 dikali 1000, jangan lupa ya. Gram per cm kubik kita ganti dalam kilogram per meter kubik. Jadi dikali 1000. Kemudian dikali gravitasi 10, tinggi raksa 75 cm atau 0,75. Jadi nilai P2-nya sama dengan 102 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, ini adalah tekanan udara luarnya dalam satuan Pascal ya. Sekarang kita juga butuh informasi berapa tekanan hidrostatis ketika si gelembung ini ada di dasar danau. Caranya gimana? Bisa kita gunakan persamaan yang sama Rho GH juga ya. Jadi tekanan hidrostatis ketika ada di dasar sama aja dengan Rho air dikali G dikali H air. Kenapa kita menggunakan air? Karena yang mengisi danau ini adalah air ya. Jadi massa jenisnya massa jenis airnya. Kemudian di soal juga sudah kita ketahui massa jenis air ini adalah 1 gram per cm kubik. Jangan lupa diganti kilogram per meter kubik dikali 1000. Jadi massa jenisnya 10 pangkat 3 dikali gravitasi 10 dikali
kedalaman airnya atau kedalaman si gelembung ini 102 meter. Berarti 102 ya. Sama dengan 102 dikali 10 pangkat berapa nih? 4. Satuannya Pascal ya. Nah, sekarang ini kita sudah menemukan tekanan masing-masing ya. Tekanan udaranya sudah kita temukan. Berikut juga dengan tekanan hidrostatisnya. Nah, nanti nilai tekanan ini kita substitusi ke persamaan hukum Boyle yang di atas ya. Jadi hasilnya untuk P1 ini kombinasi antara tekanan hidrostatis dan P2. Jadi bisa kita tulis P2 plus pH dikali V1, V1-nya 1,5 sama dengan, nah di sini P2-nya sama dengan tekanan udara tadi 102 kali 10 pangkat 3. Atau kita tulis dulu P2 ya. P2 kali V2. Nah, ini kita gabung berarti 102 kali 10 pangkat 3 plus 102 dikali 10 pangkat 4 dikali 1,5 sama dengan 102 kali 10 pangkat 3 dikali V2. Nah, ini kan pangkatnya beda nih. Yang satu 10 pangkat 3, yang satu 10 pangkat 4. Kita samain ke 10 pangkat 4 aja ya. Berarti ini nambah koma di sini. Jadi 10,2 dikali 10 pangkat 4. Nah, sekarang bisa kita tambah ini. 102 ditambah 10,2 hasilnya 112,2 kali 10 pangkat 4 dikali 1,5 sama dengan 102 dikali 10 pangkat 3 dikali V2. Oke, sekarang 112,2 dibagi 102 sama dengan berapa? Hasilnya 1,1 ya. Nah, kemudian 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3 hasilnya 10 dikali 1,5 sama dengan V2. Nah, ini 10 dikali 1,1, 11. 11 kali 1,5 hasilnya 16,5 cm kubik. Nah, inilah volume gelembung saat mencapai permukaan air. Oke, sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.